tadma wa min du'ain la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini alhamdulillah kita sudah sampai kepada pembahasan tentang manhajiyatud dakwah, metodologi dakwah, yang mana untuk mengetahui atau untuk sampai kepada metodologi yang ingin kita lakukan atau cara yang ingin kita gunakan, kita harus terlebih dahulu mengetahui dua kenyataan yang pasti dialami oleh setiap manusia, ya. Atau dua kenyataan yang ada dalam medan dakwah dan dua kenyataan yang ada dalam lingkungan masyarakat. Ini mesti kita pahami terlebih dahulu. Apa dua kenyataan tersebut? Yang pertama, anna mabadi al-islami wa ahkamahu tanqasimu ila khususin tata'allaqu bil yaqinil aqli wa ila furu'in tata'allaqu bima yatarattabu ala tilkal khususi minal a'mali was-suluk. Bahwa yang namanya prinsip-prinsip Islam dan hukum-hukum Islam itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah khusus, dasar. Ini yang kemudian dalam ilmu agama disebut sebagai ilmu akidah. Dan ilmu akidah ini dalam materinya juga terbagi menjadi dua. Ada yang sifatnya usul, ada yang sifatnya furu'. Kalau usulul akidah, cara membedakan antara usul akidah dan furu' akidah, dasar akidah dan cabang akidah adalah bahwa yang namanya materi-materi dasar akidah itu adalah satu materi yang wajib disepakati oleh setiap muslim. Yang sekiranya apabila ada muslim yang mengingkari dasar pedoman akidah tersebut, maka dia dihukumi sebagai seorang yang kafir, sebagai orang yang keluar dari ajaran agama. Contoh dalam hal ini adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah itu maha kuasa, Allah itu maha ahad, Allah itu wujud, Allah itu qidam, Allah itu baqa, Allah itu mukhalafatu lil hawadits. Ini semua adalah dasar-dasar akidah yang kalau seandainya seseorang melanggar dasar-dasar tersebut, misal dia berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala wa'iyadzubillah, misalkan dia katakan bahwasanya Allah itu ghairu qadir atau Allah itu ghairu murid, tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki kehendak, atau dia memiliki keyakinan, dia ngaku muslim misalkan, akan tetapi dia tidak meyakini tentang keesaan Allah, dia tidak meyakini tentang keagungan Allah, dia tidak tahu bahwasanya Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat. Kalau dia nggak meyakini itu, maka ini orang dihukumi sebagai orang yang kafir. Kenapa? Karena untuk dasar akidah semua harus sama. Hanya saja juga yang perlu kita ketahui bahwasanya tidak semua materi akidah itu sifatnya adalah usul, sifatnya adalah fondasi atau dasar. Ada juga pelajaran-pelajaran akidah yang dia masuk ke dalam kategori furu'ul akidah, ya, cabang-cabang ilmu akidah yang sekiranya kalau ada orang yang berbeda pendapat dalam hal ini, itu tidak dikufurkan atau tidak dikafirkan, ya. Orang yang berbeda pendapat dalam hal ini tidak dikafirkan. Contohnya apa? Contohnya misalkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, at-tafdil bainal malaikati wal bashar. At-tafdil mengutamakan atau siapa sih yang paling utama, yang paling mulia antara malaikat dengan
manusia. Kita sebagai akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya ada dua metode kalau kita. Metode yang pertama metode Asy'ariyah, dan ini adalah metode yang global, hanya saja dia bukan metode yang utama, tidak dijadikan sandaran di dalam materi ini. Apa kata Asy'ariyah? Kata Asy'ariyah, yang paling afdol itu adalah manusia daripada para malaikat. Loh kenapa? Karena manusia ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan memiliki apa? Dengan memiliki hawa nafsu. Lain halnya dengan malaikat. Malaikat memang diciptakan tidak memiliki hawa nafsu, sehingga ketaatan manusia lebih afdol di mata Allah, lebih utama di mata Allah daripada di hadapan Allah daripada ketaatan malaikat. Malaikat kan diperintah ya memang sudah nalurinya dari awal diciptakan untuk taat. La ya'suna ma amarahullah wa yaf'aluna ma yu'marun, sehingga dianggap sebagai sesuatu yang wajar ketaatan para malaikat. Akan tetapi manusia ketaatannya ini butuh perjuangan, ya, butuh perjuangan. Nah ini dalam madrasah Asy'ariyah, tapi kata madrasah Maturidiyah enggak seglobal itu, kita rincikan, ya. Apa rinciannya? Jelas afdhalul khalq, yang paling mulia di sisi Allah makhluk adalah Nabi Muhammad. Kemudian ulul azmi, ya. Setelah ulul azmi para nabi dan para rasul yang lain. Setelah para nabi dan para rasul yang lain, para malaikat yang disebut sebagai rusulul malak atau ru'asaul malak, pentolan-pentolannya para malaikat. Siapa aja? Malaikat Jibril, ya, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israel. Ini lebih afdal daripada manusia pada umumnya. Baru di tingkatan yang selanjutnya adalah awamul bashar, manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih afdal daripada siapa? Daripada yang tingkatan di bawahnya, yaitu awamul malaikat, malaikat yang selain dari malaikat yang ru'asa tadi. Nah, ini materi, jika kita berbeda dalam hal ini, maka tidak dikafirkan, ya, karena ini adalah masalah furu'ul akidah. Nah, setelah ada yang namanya akidah, ada yang namanya ilmu fikih dan juga ilmu akhlak. Ilmu fikih ini untuk masyarakat lebih, istilahnya lebih ditekankan ketimbang ilmu-ilmu yang lain seperti tafsir atau hadis. Lantaran apa? Lantaran yang namanya ilmu fikih berkaitan langsung dengan kegiatan atau aktivitas ibadah setiap muslim. Nah, ini hakikat yang pertama yang harus kita tahu sebagai seorang dai, bahwa ada yang namanya ilmu akidah, ada yang namanya ilmu fikih. Kenapa kita harus tahu ini? Agar nanti kedepannya kita tidak serampangan sebagai seorang dai, sehingga kita bisa mengklasifikasikan, bisa membedakan mana perkara yang ranahnya akidah, mana perkara yang ranahnya fikih. Mana perkara yang di situ kita bisa kompromi, mana perkara yang di situ kita tidak bisa kompromi. Ya, ini yang harus kita tahu. Hakikat yang kedua adalah bahwasanya yang namanya manusia memang sudah nalurinya untuk terpengaruh dengan dua pengaruh utama. Ya, dalam ketertarikan dia terhadap sesuatu, manusia itu kalau tertarik sesuatu, yang bikin dia tertarik itu satu di antara dua. Yang pertama adalah dafi'un aqli, faktor logika, faktor ilmu. Yang kedua adalah dafi'un nafsiyun, faktor kejiwaan. Nah, setiap dai harus tahu dua hal ini. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita terjun ke medan dakwah, bisa kita gunakan dua hal ini. Kalau seandainya ada orang yang lebih membutuhkan untuk istilahnya dirapikan cara pemikirannya, dirapikan pola pikirnya, ya, dirapikan
pengetahuannya, maka kita diskusi dengan dia dengan dalil akli, dengan faktor akal tadi. Tapi kalau seandainya yang kita hadapi adalah masyarakat atau orang, ya, atau audiens atau jamaah atau target dakwah yang secara pemikiran dia nggak ada masalah, nggak punya banyak pertanyaan, nggak punya banyak istilahnya nggak penasaran lah orangnya terhadap banyak pertanyaan. Tapi yang membuat misalkan perilaku dia jadi tidak beriman, atau yang membuat perilaku dia beriman akan tetapi rajin maksiat, itu hal-hal yang sifatnya psikis, hal-hal yang sifatnya rohani, hal-hal yang sifatnya kejiwaan, maka kita ajak dia bicara dengan bahasa jiwa, Nah, oke. Dua hal ini kalau sudah kita tahu sama-sama, maka sekarang yang perlu kita bahas adalah secara kesimpulannya, secara umumnya, bagaimana cara kita dalam menyampaikan atau dalam menyikapi hakikat yang pertama tadi, ya, hakikat yang pertama tadi, bahwasanya ilmu agama itu ada dua unsur utama. Yang pertama ilmu akidah, yang kedua ilmu fikih, baik itu fikihnya fikih zahir ataupun fikih batin. Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang dai terhadap fenomena yang pertama atau kenyataan yang pertama ini? Yang pertama jelas, yang namanya unsur ilmu itu merupakan modal utama dalam menyampaikan dakwah. Ya, memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Balighu anni walau ayat." Sampaikan kepadaku meskipun hanya satu ayat. Tapi bukan berarti kemudian ini jadi pembenaran bagi kita untuk tidak mau menggali kembali khazanah-khazanah Islam. Alhamdulillah saya hafal satu ayat cukup untuk jadi dai. Cukup saya hafal satu ayat untuk kemudian jauhlah atau keliling kemana-mana untuk berdakwah. Kenapa kita katakan demikian? Karena banyak kerusakan pemahaman itu atau kerusakan tatanan masyarakat itu berangkat dari pemahaman yang keliru, berangkat dari pemahaman yang salah, sehingga karena pemahaman yang salah tersebut atau juga karena kita kurang mau untuk kembali menggali, maka akhirnya masyarakat kita mudah untuk diadu domba, mudah untuk sampai kepada konflik. Dan kita pun sebagai seorang dai, ketika kita menghadapi satu tatanan masyarakat, akhirnya kita nggak bisa bersikap luas, juga tidak bisa bersikap luas. Contoh, akhir-akhir ini kita sedang diramaikan dengan masalah wayang, ya kan? Memang dalam salah satu hadis Rasulullah SAW itu pernah bilang, pernah melarang umatnya untuk membuat benda yang sifatnya makhluk hidup. Dalam hal ini patung yang berbentuk hajat tubuh. Kenapa? Karena orang yang berbuat demikian nanti di hari kiamat akan diperintahkan oleh Allah, ditantang oleh Allah untuk memberikan patung tersebut roh. Ya, untuk memberikan patung tersebut roh. Karena seakan-akan ketika kita misalkan bikin satu patung, ya, baik itu patung hewan ataupun patung bentuk manusia, itu seakan-akan kita sedang menandingi sesuatu yang sudah menjadi hak prerogatif Allah. Walaupun sebetulnya kita juga nggak mungkin bisa menandingi, ya kan? Baik. Di masa lalu, ya, masyarakat kita memang senang dengan hal-hal yang sifatnya hiburan, yang salah satu contoh dari hiburan tersebut adalah wayang, ya. Akan tetapi kearifan ulama di masa lalu, dalam hal ini Wali Songo, kalau kita baca dalam sejarahnya, juga jika kita dengarkan beberapa tausiah para guru-guru kita, ya, dalam hal ini Sunan Kalijaga yang notabene beliau adalah orang yang istilah kata punya semangat dakwah yang tinggi,
tapi belum punya kadar pemahaman fikih yang sangat luas untuk bisa diterapkan di tengah masyarakat yang sesuai dengan kearifan lokal, tapi juga dibenarkan oleh syariat. Sehingga semangat beliau menggunakan wayang dalam bentuk tubuh manusia sebagai sarana untuk berdakwah ini diprotes oleh siapa? Oleh Sunan Gresik. Sunan Gresik ini ahli fikih, saklek, nggak bisa itu kamu nanti sesuai dengan yang hadis tadi. Akhirnya dilerai oleh siapa? Oleh Sunan Kudus, ya, oleh Sunan Kudus yang istilahnya beliau punya pemahaman yang lebih luas, yang lebih bijak. Katanya gini, kalau memang seandainya bentuk patung itu yang dilarang di dalam hadis, ini kita nggak bisa gunakan, ya udah, jangan kita gunakan yang modelnya seperti itu. Tapi bikinlah wayang kulit yang teplek, yang gepeng. Supaya apa? Supaya kalau nanti di hari kiamat bertanggung jawab, coba tiupin roh, gimana mau hidup orang dia udah gepeng kok. Nah, disinilah kebijakan, disinilah kearifan. Itu satu contoh. Yang kedua, zaman dulu ketika Islam ini ketika di bumi pertiwi kita, di Nusantara ini, di Indonesia ini masih mayoritas agamanya adalah Hindu, yang notabene di dalam ajaran agama Hindu ada satu hewan yang sangat dimuliakan, apa itu? Sapi. Ya. Di zaman awal Islam datang, ya, ketika para aulia menyebarkan agama Islam, mereka melarang kurban untuk berkurban dengan sapi. Kenapa? Karena ketika berkurban dengan sapi, orang-orang yang Hindu tadi yang mereka punya yang mereka istilahnya punya keyakinan sapi ini suci, mereka di awal jengah terhadap Islam. Lalu dikasih cara bagaimana? Dikasih cara dengan menyembelih kerbau. Ya, itu dua contohnya. Contoh yang ketiga, ada salah seorang datang kepada seorang ulama. Dia bilang begini, Pak Kiai, saya pengen kurban Id. Saya, istri saya, dan anak-anak saya. Anak kamu berapa orang? Anak saya 6. Anak saya 6. Kamu dan istri kamu berarti semua jadi berapa? Jadi 8. Oh, apa yang kamu mau keluarkan kurbannya? Saya sanggup beli 1 ekor sapi. Ini orang yang pertama ini rada saklek, ya. Ahli fikihnya rada saklek. Benar, secara teori fikih benar apa yang dia sampaikan. Kenapa? Karena dia bilang, kalau kamu pengen berkorban untuk semua keluarga kamu istri dan anak-anak kamu yang jumlahnya 8, maka nggak cukup dengan 1 ekor sapi. 1 ekor sapi ini hanya cukup hanya cukup untuk 7 orang, ya kan? Tapi saya mau gimana lagi? Saya udah nggak pokoknya saya mau masukin aja ke yang ke 7 ke 8-8-nya ke pahala sapi ini. Lagian anak saya yang bontot masih bayi kok, ya kan? Lagian anak saya bontot masih bayi kok. Apa jawaban si ahli fikih ini? Tetap bayi juga dihitungnya 1 jiwa, harus tetap dengan, nggak bisa dengan 1 ekor sapi untuk 7 orang. Dia merasa nggak puas, berangkat ke ulama yang lain. Dikasih pengertian dengan cara yang sederhana. Apa kata ulama yang kedua? Ya, bapak anaknya masih bayi. Iya. Emang kalau bayi naik ke sapi langsung naik bisa apa enggak? Enggak. Ya udah, naikin dulu dari kendaraan yang paling kecil buat bayi. Apa kendaraannya? Kambing lah. Ya kan? Kalau sapi dia nggak sanggup. Nah, ini kan cara yang sebetulnya secara umum tujuannya juga mengarah kepada hukum yang sama. Ini diantara contoh keluasan dan keluasan di dalam berdakwah. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang mau terus menggali dan membaca tanpa
mengedepankan emosi pribadi dan emosi sesaat. Ini kalau kita mau sebagai menjadi seorang dai yang sukses, maka kita harus mengetahui hal-hal yang sifatnya pelajaran agama yang begitu luas, yang begitu banyak pendapat di dalamnya, yang juga harus kita pahami dan kita sadari bahwa di masing-masing perbedaan tersebut ada dasarnya, ada dalilnya. Kecuali jika perbedaannya tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya. Ya. Baru di sini kita gunakan kaidah laisa kullu khilafin ja'a mu'tabarah illa khilafun lahu haddun minan nadhr. Tidak semua perbedaan itu dianggap mu'tabar. Hanya perbedaan yang ada dasar argumentasi yang kuat, yang ada yang dianggap sebagai sesuatu yang mu'tabar. Nah, kalau seorang dai mampu menguasai ini dengan tetap terus sambil banyak belajar, maka dia akan sukses dalam dakwahnya. Wallahu a'lam bishawab.